Oke, halo. Hari ini kita lanjutin materi dari yang sebelumnya. Terakhir kita bahas tentang distribusi Bernoulli dan binomial. Semoga udah sempat review. Kalaupun enggak, saya akan ngulang lagi sedikit tentang Bernoulli dan binomial, tapi benar-benar sifatnya summary aja. Kalau butuh cerita lebih lengkapnya, silahkan nonton videonya di YouTube ya. So, materi tentang distribusi Poisson hari ini kita akan menyambungkan sebetulnya dari materi binomial yang sebelumnya gitu ya. Jadi ada ulasan yang sebelumnya dulu, terus kemudian saya masuk ke contoh kasus, baru kita ke baca Poisson ya, Poisson random variable. Dan terakhir kita bisa melihat bahwa hubungannya antara Poisson dengan binomial, bahwa distribusi binomial pun bisa diaproksimasi dengan Poisson gitu ya. So, pertama saya mau mengulas sedikit, ini adalah definisi yang biasa kita pakai ya. Jadi bagian yang pertama ini yang kita sebut sebagai random variable atau perubahan acak. Ya, kadang disingkatnya RV saja gitu, RV gitu. Terdistribusi ini kita biasanya bilang terdistribusi gitu ya. Distribusi ini adalah keluarganya, family of distribution-nya. Jadi nanti bisa binomial, bisa Poisson, bisa Bernoulli, bisa Gaussian atau normal gitu ya, apapun itu gitu. Tapi cara penulisannya seperti ini. Dan dua yang ini yang kita sebut sebagai parameternya. Ya, jadi notasinya kurang lebih seperti itu. Ini random variable terdistribusi. Jadi X adalah random variable yang terdistribusi binomial dengan parameter N dan theta. Kira-kira seperti itu cara bacanya. Tetanya sekali lagi adalah peluang suksesnya kalau dalam binomial. Nah, si theta sendiri kalau dalam literatur yang lain kadang dituliskan sebagai P gitu ya, tapi karena probabilitas juga P, terus kalau itu pakai P juga saya takutnya membingungkan kalian, jadi saya ganti dengan theta kalau di kasus ini. Tapi di literatur lain atau misalnya mungkin melihat di Wikipedia, mungkin tertulisnya NP, it's the same, sama aja gitu ya. So kira-kira seperti itu. Nah, terus untuk distribusi Bernoulli kita udah bahas. Jadi kalau X mengikuti distribusi Bernoulli dengan parameter theta dan theta adalah peluang sukses, maka peluang X1 sama dengan theta, kemudian peluang X sama dengan 0 itu adalah 1 minus theta. Di luar itu peluangnya 0. Ya, jadi supportnya untuk distribusi Bernoulli, istilahnya support, itu hanya 0 dan 1. Kemudian ada yang disebut sebagai ekspektasi dan variansinya. Kalau diingat, ekspektasi adalah rata-ratanya. Jadi ekspektasi untuk Bernoulli itu adalah theta. Kemudian variansinya itu adalah theta dikali dengan 1 minus theta. Ya, kalau mau diingat-ingat lagi, variansi dari X itu bisa kita lihat sebagai ekspektasi dari X dikurang dengan ekspektasi dari X dikuadratkan. Ya, atau versi lebih ringkasnya kadang ini ditulis sebagai ekspektasi dari X kuadrat dikurang dengan ekspektasi dari X dikuadratkan. Gitu ya, jadi dua term ini berbeda, yang kiri dengan yang kanan berbeda. Hasilnya adalah kalau di sini kasusnya ada theta dikali dengan 1 minus theta. Nanti silakan di-review lagi materinya. Sekali lagi ini hanya ringkasan saja dari yang sebelum-sebelumnya. Terus kalau dari distribusi Bernoulli ini biasanya contohnya adalah melempar koin gitu ya. Head itu peluang ketika dia head peluangnya adalah theta, ketika dia tail peluangnya adalah 1 minus theta gitu ya. Anggaplah bisa bias coin gitu, nggak harus setengah-setengah peluangnya. Bisa mungkin yang lebih cenderung ke theta atau lebih ke 0,8 gitu ya, misalnya cenderung ke head gitu, atau 0,2 yang cenderung ke tail, misalnya seperti itu. Atau kita juga bisa melihat sebagai peluang sebuah ads akan diklik, itu bisa Bernoulli. Nah, kita anggapnya seperti itu. Jadi sukses itu definisinya bisa macam-macam, bisa keluarnya head dalam koin, bisa tadi contohnya adalah klik ad, ya, jadi peluang ad untuk diklik, kemudian bisa juga kita melihat sebagai peluang mati gitu ya, dalam tanda kutip mati dihitung sebagai sukses gitu. Atau peluang sakit gitu ya. Sakit juga bisa dihitung sebagai sukses gitu ya. Not, ya, jangan dimaknai harafiah ya, dalam tanda kutip maksudnya. Kira-kira seperti itu. Nah, terus dari situ kita berjalan ke distribusi binomial. Jadi kalau di distribusi Bernoulli yang kita lihat cuman dia sukses atau gagal, kalau di distribusi binomial adalah dari n percobaan berapa banyak jumlah suksesnya. Gitu ya. Jadi ini bisa dianggap n percobaan Bernoulli.
Makanya parameternya jadi ada 2. Kalau tadi di Bernoulli parameternya hanya theta, peluang suksesnya saja. Di binomial itu ada n-nya, ada berapa kali percobaan yang dilakukan. Theta K itu menunjukkan berapa kali suksesnya. Jadi K itu adalah jumlah sukses. Ini adalah jumlah sukses yang kita mau cari. Jadi kalau misalnya theta K artinya peluang sukses pertama, peluang sukses 2 kali, peluang sukses 3 kali, peluang sukses 4 kali, dan seterusnya gitu ya. Ini adalah peluang gagalnya, yang ini gagal. Jadi yang ini suksesnya tadi ya. Jadi K kali sukses, N minus K kali gagal. Kemudian yang di depannya ini adalah binomial, ini yang kombinasi N pilih K gitu, N choose K gitu. Kombinasi K dari N, ini menunjukkan urutannya bisa dibolak-balik sukses dan gagalnya. Yang penting jumlahnya berapa gitu kan yang kita mau lihat. Dan supportnya untuk distribusi binomial ini adalah K itu harus bilangan natural. Jadi integer atau bilangan bulat 0, 1, 2, 3 dan seterusnya sampai ke N. Ya, K harus kurang dari sama dengan N. Nah, ekspektasinya dan variansinya kalau diperhatikan ini mirip seperti di Bernoulli. Kalau tadi di Bernoulli theta, maka ekspektasinya di sini adalah N theta. Kalau variansinya tadi theta 1 minus theta, sekarang variansinya adalah N aja, ditambahin N aja di depannya gitu ya. N dikali dengan theta 1 minus theta. Nah, catatannya adalah karena tadi binomial adalah N percobaan Bernoulli, maka kalau mau mengubah dari binomial menjadi Bernoulli, cukup jadi bin 1 theta. N-nya sama dengan 1. Ya. Maka dia kembali ke bentuk Bernoulli. Karena N choose K-nya ini akan hilang. Term ini akan hilang kalau misalnya kita pakai 1. N-nya sama dengan 1. So, semoga sampai situ masih cukup jelas dan masih bisa ngikutin. Karena kita akan memanfaatkan apa yang sudah kita ketahui tentang distribusi binomial tadi. Ya, saya berangkat ke contoh kasusnya. Misalnya kita memodelkan ojek online gitu. Contohnya begini, misalnya seorang pengemudi ojek online rata-rata mendapatkan 12 penumpang per hari. Ini kira-kira aja ya, gitu. Saya nggak tahu pastinya berapa, tapi kira-kira misalnya dia dapat 12 penumpang per hari. Kalau kita asumsikan variabel X adalah jumlah penumpang hari ini, gitu ya, kan tadi rata-rata per hari, jadi ya nggak tahu, belum tentu pas 12 kan, atau mungkin pas 12 saya nggak tahu. Gitu. Kira-kira seperti itu. Nah, kalau misalnya kita asumsikan variabel X adalah jumlah penumpang hari ini, maka grafik PMF atau probability mass function mana yang menunjukkan distribusi dari X? Saya kasih pilihannya, ada 4 ini. Kalau misalnya tadi 12 ya rata-ratanya, mana yang paling mungkin menggambarkan distribusi dari jumlah penumpang yang didapatkan oleh ojek online tersebut, pengemudi ojek tersebut hari ini? Misalnya. Kira-kira yang mana? Yang A, B, C, atau D? B. Yang mana? B. Yang delta. Bravo. Bravo. Kenapa yang Bravo? Karena kan kalau misalnya semua kita bicara masalah rata-rata berarti apa ya? Berarti nilai tengahnya misalnya yang paling apa ya? Saya yang paling sering muncul kalau misalnya di situ kan B kisaran untuk yang apa di sumbu X-nya 12 itu punya density ya itu ya. Oh, PMF oke. PMF-nya yang paling besar seperti itu. Tapi karena rata-rata ya tidak menutup kemungkinan dia bakal kurang dari itu atau enggak lebih dari itu. Gitu. Tapi tidak frekuensinya tidak sebesar itu. Oke. Ya betul ya. Jadi kalau kita bilang rata-rata sebetulnya bisa lebih bisa kurang gitu. Yang A itu kan artinya peluang, kalau kita lihat sebetulnya peluangnya untuk dapetin 0 penumpang, 1 penumpang, 2 penumpang, 3 penumpang itu sama semua peluangnya dari 0 sampai 12 penumpang dalam sehari. Which is very unlikely gitu. Kelihatannya nggak mungkin gitu. Semua nilainya sama. Karena tadi dibilang rata-rata ya berarti harusnya sekitar 12-an. Kalau kita bilang C sebetulnya 12 persis gitu. Kalau C itu artinya peluang dapat 12 penumpang itu 1. Jadi pasti 12, nggak mungkin yang lain. Apakah pasti seperti itu? Ya kalau di dunia nyata itu juga jarang terjadi sih. Gitu. Bahwa ini pasti 1. Peluangnya adalah 1 atau pasti terjadi. Gitu. Dia penumpangnya dapat 12 hari itu. Itu juga cenderung tidak mungkin. Yang D mungkin lebih mendekati gitu 12 atau lebih, dan kalau lebih besar itu lebih kecil peluangnya. Tapi pada dasarnya bukan tidak mungkin juga dia dapat kurang dari 12. Jadi sebetulnya benar yang benar di sini adalah jawabannya yang B ya.
Jadi dia bisa jadi 12, bisa lebih, bisa kurang. Kira-kira gambarannya seperti itu ya untuk interpretasinya. Kita belum bicara ngitungnya gimana, ini baru interpretasinya saja, kira-kira mana yang paling mungkin. Dan untuk distribusinya, kalau kita bilang, dapat rata-rata 12 penumpang, bisa lebih, bisa kurang, tapi ya nggak jauh-jauh dari 12 lah, dan 12 yang paling mungkin, kira-kira seperti itu. Nah, pertanyaannya adalah, berapa kemudian kalau PX sama dengan 6? Gitu. Kalau misalnya kita mau melihat peluang kita dapat 6 penumpang, ya, pengemudi tadi dapat 6 penumpang, maka salah satu cara memodelkannya adalah dengan menggunakan distribusi binomial. Jadi dengan asumsi distribusi binomial, kita bagi aja dulu. Kan tadi binomial itu adalah ada dua parameter. Yang pertama adalah N, yang kedua adalah θ-nya. Theta adalah peluang suksesnya, N adalah number of trials-nya. Kalau kita bagi satu hari menjadi 24 jam, kita bisa menganggap setiap jamnya itu sebagai N-nya gitu, number of trials-nya gitu. Jadi N-nya itu adalah 24 jam gitu. Ada 24 kali percobaan. Oh, kita nyoba di jam 7 dapat enggak? Di jam 8 nyoba dapat enggak? Ini kita belum bicara peluangnya untuk masing-masing ya, lebih nggak mungkin sebenarnya kan dapat di tengah malam daripada di pagi hari gitu. Tapi asumsikan semua equally probable dulu gitu, uniformly distributed, dia bisa dapat tengah malam, bisa dapat siang, bisa dapat sore, bisa dapat subuh-subuh misalnya gitu ya. Asumsikan sama dulu, artinya kita punya 24 jam waktunya untuk memodelkan suksesnya gitu ya, percobaannya gitu, eksperimennya ada 24 kali gitu, 24 jam gitu. Jadi jam 12 malam, jam 1 malam, jam 2 malam, jam 3 malam, dan seterusnya. Gitu. Jadi ada window ini kalau dilihat ya, ada kotak-kotak ini kan ada 24 kotaknya. Jadi 24 kotak di sana. Anggaplah yang ada titik-titik birunya ini adalah waktu ketika dia dapat penumpangnya. Jadi di sini dia berhasil, di sini dia dapat, di sini dia dapat, ini di sini dan di sini. Dia jam 10, jam 1, jam 2, jam 5, jam 7, dan jam 9. Gitu. Anggaplah kira-kira seperti itu. Jadi kita dapat 6 kali, ada 6 penumpang atau 6 kali sukses dalam 24 percobaan atau 24 jam tadi gitu ya. Nah, kita memodelkannya bisa ditulis sebagai X mengikuti distribusi binomial dengan 24, ini adalah N-nya tadi ya, dan ini adalah θ-nya. θ-nya adalah 12 per 24. Kenapa 12 per 24? Karena kita dapat ekspektasi dari X itu adalah 24 dikali dengan θ-nya gitu ya. Ingat, ekspektasi dari distribusi binomial itu adalah N dikali dengan θ. N-nya kita udah tahu kan 24 jam tadi, θ-nya yang kita nggak tahu. Berapa sih peluangnya dia dapat penumpang di sini atau di sini atau di sini. Asumsinya kan sebetulnya semuanya sama harusnya. Ya, ini identically distributed untuk dapat di depan mau di belakang gitu. Makanya tadi ada kombinasi di depan kan, terserah gitu suksesnya mau di yang mana. Tapi intinya dapat K kesuksesan. Ya. Kemudian ini N theta. Nah, theta-nya kita nggak tahu. Tapi kita tahu bahwa expected value-nya gitu ya, rata-rata dia dapat 12 gitu. Jadi ini harus sama dengan 12 tadi. Karena kita tahu ini 24, N-nya 24, berarti ini 24 theta sama dengan 12. Jadi theta-nya kita anggap 12 per 24. Kira-kira seperti itu. Sebetulnya kita memodelkan pertanyaan yang tadi sebagai distribusi binomial, berapa peluangnya dapat 6 penumpang, berarti kita modelkan ini sebagai distribusi binomial dengan 24 kali percobaan, kemudian θ-nya adalah 12 per 24 atau setengahnya. Untuk setiap waktu, peluangnya adalah setengah untuk dapat penumpang atau enggak. Nah, ternyata peluang dapat, nanti bisa dihitung di sini PX sama dengan 26, itu mengikuti distribusi binomial ini. Anggaplah kira-kira seperti itu untuk sekarang. So, ada yang mau ditanya? Saya lanjut ya. So, ini sebetulnya awal yang lumayan bagus, tapi sebetulnya bagaimana kalau kita bukan pakai 24 jam gitu. Kalau ini kan sebenarnya asumsi saja, kita mengasumsikan bahwa dalam sehari kita bagi menjadi 24 jam. Boleh enggak kalau misalnya tadinya 24 jam saya ganti menjadi dalam satuan menit gitu. Jadi peluang yang kita lihat adalah peluang dapat penumpang bukan di jam tertentu, tapi peluang dapat penumpang di menit tertentu gitu ya, dalam 24 jam tadi kita kalikan dengan menit, jadi 24 kali 60 itu 1440 menit gitu dalam satu hari. Nah, di setiap menitnya baru kita hitung berapa peluangnya dapat penumpang di menit kesekian gitu. Jadi kalau kita lihat lagi modelnya jadi seperti ini. Kalau tadi 24 jam sekarang jadi banyak nih garisnya gitu. Sampai udah jadi hitam semua ini karena banyak sekali garisnya, ada 1440 kotak lah, anggaplah seperti itu ya, ada 1440 kotak, terus
ada 6 kali tetap suksesnya. Jadi jumlah suksesnya atau jumlah dapat penumpangnya itu adalah 6, jumlah penumpangnya adalah 6. Tapi kita bagi yang tadinya 24 jam menjadi 1440 menit dalam sehari. Artinya, trials-nya berubah. Yang ini jadi N-nya, ini tetap tetanya, ini nggak berubah gitu ya, dan tetanya didapatkan dengan cara sama seperti tadi, tapi sekarang berubah nilai tetanya dan N-nya. Gitu. Kalau tadi N-nya 24, kemudian tetanya 12/24, sekarang N-nya 1440, tetanya 12/1440. Ya, jadi asumsinya sebetulnya kita hanya mengubah satuan waktunya saja, tadinya jam kita jadikan menit. Kalau udah sampai sini, harusnya mungkin kalian akan bertanya-tanya, boleh nggak dibuat jadi detik juga? Kalau misalnya detik boleh nggak saya buat juga menjadi milidetik kemudian? Boleh nggak jadiin nanodetik, ya nanosecond? Boleh nggak dijadiin pikodetik dan seterusnya? Boleh nggak kira-kira? Ya boleh-boleh aja sebetulnya. Terus kalau seperti itu apa yang paling bagus? Nah, sebenarnya kalau kita mau melihat dalam satu hari itu ada infinite instance dari waktunya, dari time unitnya tadi. Jadi mau jam bisa jadi menit, menit bisa dilihat sebagai detik, detik bisa dilihat sebagai milidetik, milidetik bisa dilihat sebagai nanodetik dan seterusnya gitu. Sama seperti kalau kalian pernah belajar ya, dalam bilangan real, nilai antara 0 sampai 1 itu tahingga banyaknya. Jadi dalam 24 jam sehari, sebetulnya kalau kita bagi jadi unit waktunya, gitu ya, atau bagi jadi satuan terkecilnya, itu ada tahingga banyaknya gitu. Nilainya antara jam ke 12 malam sampai 00.00 itu ya, sampai 24.00 gitu, ada tahingga instance, gitu. Ada tahingga jumlah unit waktunya di sana. Ya, jadi sebetulnya kita bisa bilang bahwa X mengikuti distribusi binomial dengan N-nya tahingga dan tetanya adalah 12 per tahingga. Gitu. Terus kalau kayak gini gimana ngitungnya? Apa yang harusnya dilakukan? Kalau udah masuk tahingga gini, seperti yang mungkin kalian pernah pelajari dulu, kita mengubah modelnya menjadi limit. Ya, jadi karena tahingga itu adalah not a number, jadi infinity, jadi kita harus mengubah yang tadinya binomial, ini ya bagian ini tetap binomial ya, nggak berubah gitu ya. Jadi ini n cos k, kemudian theta pangkat k, ini 1 minus theta, kemudian n minus k. Bagian ini yang nggak berubah. Tapi sekarang di depannya kita tambahkan limit n mendekati, ketika n-nya mendekati tahingga, karena ada tahingga instance tadi. Gitu ya. Jangan khawatir dengan rumusnya, saya akan jalanin pelan-pelan ke bawah. Intinya sampai sini dulu ya. Jadi kita buat ini menjadi limit ketika n-nya mendekati tahingga. Terus kita pecah. Kita coba pecah ya. Jadi n yang n cos k-nya kita bisa pecah seperti yang bagian ini. Harusnya kalian sudah familiar bahwa n cos k itu adalah n faktorial per k faktorial dikali dengan n minus k faktorial. Gitu ya. Yang ini karena 12 per n tadi, kan ini 12 per tahingga tadi atau 12 per n. Jadi 12 pangkat K per N pangkat K. Ini pangkatnya didistribusikan saja. Gitu. 12 pangkat K per N pangkat K. Ini juga sama. Kalau kalian ingat, X pangkat N minus K, contohnya aja ya. Ini nilainya akan sama dengan X pangkat N per X pangkat K. Jadi yang ini, term yang sebelah sini, itu diubah menjadi yang di atas dan yang di bawah. Gitu ya, 1 minus 12 per N, 1 minus 12 per N, kemudian pangkat N dan pangkat K. Dari sini baru kita lakukan manipulasinya. N faktorial per K faktorial, N minus K faktorial. Ini manipulasi aljabar aja ya. N faktorial itu kan N dikali dengan ini N faktorial ya. Sama dengan N minus 1, N minus 2, dan seterusnya sampai ke N, kalau kita lihat nilainya, berarti ini adalah sampai ke 1 gitu ya. Tapi karena tadi ada di bawahnya, ada N minus K faktorialnya, berarti yang di atas kita bisa buang sampai ke N minus K faktorial. Ya, jadi yang di atas sisanya tinggal N minus 1, N minus 2, dan seterusnya sampai N minus K plus 1. Karena bagian ininya dibuang nanti, akan dicoret sama yang atasnya, kemudian sisa K faktorial bawahnya. Ya, sisa kanannya masih sama, nggak berubah. Sekarang yang kita lakukan adalah kita manipulasi bagian yang atas itu dipasangin sama yang di bawah, N pangkat K. Gitu ya. Jadi ini ada N per N, N minus 1 per N, kemudian N minus 2 per N, dan seterusnya sampai N minus
K plus 1 per N juga. Gitu. Ini ada K kan banyaknya gitu ya, antara N sampai ke N minus K plus 1. Karena tadi kan N minus K faktorial. Jadi ini sebanyak K. Ini tuh jumlahnya. Ini ada K banyaknya. Ya, jadi bisa dipasangin sama yang N pangkat K. Terus yang ini, K faktorialnya kita pindahin ke sini. Ini ya. Sisanya sama, yang bagian paling kanannya. Nah, yang perlu kalian ketahui adalah ini manipulasi aljabarnya dan mainan limitnya ya, boleh dicek lagi kalau mau. Untuk N per N, N minus 1 per N, dan seterusnya sampai N minus K plus 1 per N, ketika limitnya N mendekati tak hingga, bagian yang ini, itu nilainya sama dengan 1. Ya, jadi karena 1, ya udah buang aja gitu, ketika limitnya N mendekati tak hingga. Bagian yang bawah, juga sama. Karena dia cuma sampai pangkat K, sementara N-nya, ini saya coba kasih intuisinya sedikit ya. Kalau bilangan dibagi dengan tak hingga kan 0 ya. Nah, ketika dia dipangkatkan dengan K, K-nya lebih kecil dari N, maka ini jadi tinggal 1, kira-kira ya, 1 pangkat K saja. Gitu. Karena ini hilang. Kan jadi 0, tadi 1 minus 0 pangkat K. Gitu. Kira-kira begitu. Nah, yang lebih tricky sebetulnya adalah yang di atas. Kalau bagian yang bawahnya, sebetulnya ini tinggal 1 pangkat K, karena K-nya lebih kecil dari N. Tapi di sini ada pangkat N lagi, gitu. Jadi 1 minus 12 per N, pangkat N. Kalau dicek lagi ya, materi tentang deretnya dulu, kalian akan menemukan, mungkin pas pelajaran kalkulus ya, deretnya, kalian akan menemukan bahwa 1 minus 12 per N, pangkat N itu sama dengan E pangkat minus 12. Ya, di sini tidak ada penurunan sama sekali, ini cuma melihat deretnya saja ya, dari limitnya kita melihat deretnya. Jadi ini untuk limit N minus tak hingga, ya cara ngelihatnya salah satunya kalau untuk N mendekati tak hingga itu dengan aturan L'Hopital, jadi diturunin atas bawah itu boleh, salah satu cara ngerjainnya. Jadi kayak misalnya kalau limit ini misalnya kita potong aja ya, limit N mendekati tak hingga N per N, ini kan kita karena N per N itu tak hingga per tak hingga, salah satu cara ngerjainnya dengan L'Hopital, turunin yang atas, turunin yang bawah. Gitu. Berarti ini 1 per 1 atau 1. Boleh ngelihatnya seperti itu kira-kira. Gitu. Nah, tapi bagian yang atas kanan ini bisa, ini sebetulnya adalah deret yang menjelaskan E pangkat minus 12. Gitu. Ya. Jadi bentuknya sebetulnya adalah kalau sum over N sama dengan 0 sampai tak hingga, kemudian 1 plus, saya ini X gitu ya, X per N pangkat N, itu adalah, ini adalah E pangkat X. Gitu ya. Jadi kalau di sum over semuanya, nanti akan kelihatan bentuknya seperti itu, kurang lebih. Silahkan dicek nanti di Wikipedia. Tapi intinya, bagian yang ini akan hilang, bagian yang ini akan hilang, sisanya adalah yang ini, sama yang ini. Ya, bagian yang kiri itu 12 pangkat K per K faktorial, yang ini berubah menjadi E. Ya, bilangan natural dipangkatkan dengan minus 12. Ada kasusnya tadi adalah rata-ratanya 12 gitu ya, N-nya adalah 12, gitu. Jadi ini minus 12, ini juga 12. Kira-kira begitu, sehingga perhitungan binomial yang tadi ternyata berubah menjadi yang di bawah ini. Gitu ya. Nah, coba kita masukin sekarang ke kasus yang tadi ya. Kalau misalnya PX sama dengan 6, apa yang harus dilakukan? Berarti yang tadi binomial tak hingga 12 per tak hingga, maka dapat dilihat sebagai ini adalah distribusi Poisson. Ya, jadi definisi distribusi Poisson itu bisa diturunin dari binomial yang tadi ketika limitnya untuk N mendekati tak hingga. Gitu. Ya, jadi ini sama dengan X Poisson 12 karena tak hingga instance tadi. Ya. Kita berangkat dari 24 jam jadi 1440 menit, mungkin jadi detik, milidetik, nanodetik, dan seterusnya. Kita lihat ketika N-nya atau jumlah instances-nya atau number of trials-nya kita buat menjadi tak hingga, mendekati tak hingga, maka dia akan menjadi distribusi Poisson. Ini yang dikenal sebagai distribusi Poisson. Ya. Itu kalau dihitung dengan rumus yang tadi, kita masukin yang hitungan terakhirnya, PX sama dengan 6, itu adalah 12 pangkat 6 per 6 faktorial, kemudian E pangkat minus 12 faktorial, atau nilainya adalah 0,0255. Artinya peluang dia dapat 6 penumpang, sekarang itu adalah sekitar 2%, atau 2,55% lebih tepatnya.
Kira-kira seperti itu. Jadi kalau dia dapat 12 penumpang rata-rata dalam sehari, maka dia akan peluang dia dapat 6 penumpang itu cuma 2,55%. Kira-kira seperti itu. Sampai sini ada yang mau ditanyakan nggak? Ada yang masih kurang jelas? Pak, saya Ya, mau tanya Pak, apa yang kalau misal seumpama tadi bentuknya sudah diubah ke tak hingga, kemudian kita sudah pakai apa distribusi Poisson, ya. berarti interpretasinya kita bisa bilang, oke, peluang dia mendapat 6 penumpang sebesar 2% itu untuk segala waktu, Pak. Jadi tidak terbatas dalam 24 jam saja ya, Pak ya? Batasan waktunya tetap ada, unit of time-nya tetap dalam 1 hari. Ya, jadi tapi dalam 1 hari itu kan bisa jadi tak hingga instances gitu. Jadi bukan berarti karena kita bilang seperti itu dia ya udah berarti dalam 10 hari gitu misalnya atau dalam 1 tahun, beda gitu. Satuan waktu itunya beda. Jadi tadi kita bilang di depan bahwa rata-rata dapat 12 penumpang per hari gitu. Jadi satuan harinya tidak berubah, gitu. Tapi dalam 1 hari mau dilihat sebagai 24 jam, mau dilihat sebagai berapa tadi 1440 menit gitu, mau dilihat sebagai sekian detik atau milidetik, itu jadi kurang tepat gitu. Karena yang lebih tepatnya adalah ada hingga instances dari 1 hari itu. Jadi satuan Oke, Pak. harinya Jadi tetap ada. Oke, jadi kalau misal untuk nanti kita ngelihat waktunya berapa lama itu nanti tergantung dari expected value-nya nanti ya Pak ya? Waktunya berapa lama itu biasanya ya dari rata-ratanya. Biasanya dijelaskan bahwa rata-rata dia dapat ini per berapa gitu. Ada satuannya. Jadi kalau saya masuk aja berarti ke berikutnya ya. Random variable Poisson random variable atau perubahan acak Poisson itu adalah jumlah kejadian per satuan waktu. Nah, satuan waktunya adalah dijelaskan biasanya nanti tahunnya berapa tahun atau bulan atau hari dan seterusnya gitu ya. Nah, kalau mau bikin pemodelan gitu ya, pemodelan yang simpel-simpel, yang bodoh-bodohnya aja dulu, sebetulnya kalian juga bisa pakai pemodelan dengan Poisson proses istilahnya untuk kasus coronavirus gitu misalnya COVID-19. Jadi kita mau lihat jumlah kasus COVID-19 per hari gitu. Rata-rata berapa naiknya gitu. Nah, karena dia eksponensial gitu kan, exponential growth ini kan eksponensial sebetulnya. Eksponensial pangkat minus lambda. Nah, yang kita perlu cari nanti lambdanya berapa kira-kira gitu. Ya. Nah, satuan waktu tadi mau tahun, bulan dan sebagainya bisa juga diganti ternyata dengan jarak gitu. Atau jarak kadang juga bisa pakai area gitu ya. Salah satu contoh yang populer untuk distribusi Poisson itu adalah jumlah choco chip dalam cookie gitu. Jadi bayangin kita punya satu cookie dough gitu ya, adonan choco chip, terus kan kita naruh choco chipnya banyak tuh. Nggak tahu kalian pernah bikin kue atau enggak gitu. Tapi intinya kalau misalnya adonannya gitu ya, terus dituangin banyak choco chip ke sana. Ketika kita bikin cetakan-cetakan choco chipnya, cetakan-cetakan cookie-nya gitu ya, per lingkaran-lingkaran kecil gitu, kan jumlah choco chipnya nggak sama gitu. Tapi rata-rata sekian lah gitu. Nah, rata-ratanya itulah yang dijelaskan dengan parameter lambda. Gitu. Jadi X mengikuti distribusi Poisson dengan parameter lambda. Lambda ini adalah rata-ratanya. Rata-rata dalam satu cookie gitu, berapa choco chip misalnya, rata-rata berapa penumpang per hari misalnya, bisa juga rata-rata penumpang per minggu misalnya. Jadi bisa beda-beda gitu, tergantung kita lihat satuan waktunya nanti rata-ratanya per apa. Nah, nanti pertanyaannya baru disesuaikan berapa. Kalau misalnya kita dapat rata-rata, dapat misalnya expected value-nya rata-ratanya penumpangnya adalah 12 gitu. Atau sebenarnya kalau di sini berarti rata-ratanya adalah 12 penumpang tadi. Maka berapa peluangnya X-nya adalah 6 atau berapa peluangnya X-nya sama dengan 13 dan seterusnya gitu. Ini pertanyaannya nanti. Jadi di Poisson beda dengan di binomial. Kalau binomial itu selalu ada n-nya dulu. N menunjukkan jumlah trials-nya, jumlah percobaannya, atau jumlah eksperimennya. Di distribusi Poisson kita nggak bicara berapa percobaan. Yang kita tahu rata-ratanya sekian. That's it. Jadi ini juga dipakai untuk counting yang pencacahan, karena sekali lagi support untuk distribusi Poisson itu mirip seperti distribusi binomial, tapi kalau dalam binomial itu K di dalam N gitu ya, atau bilangan natural tadi 0, 1, 2, 3 dan seterusnya, kemudian ada syarat K-nya kurang dari sama dengan N, di Poisson ini nggak ada. Yang penting dia ikutin bilangan natural aja gitu. Sampai tak hingga gitu boleh, terserah mau berapapun banyaknya gitu. Kira-kira seperti itu. Dan rumusnya ini bentuk umumnya adalah rumus yang kita udah turunin tadi. Jadi yang kalau tadi kita set K-nya sama dengan 6, sekarang kita set aja jadi variabel namanya K gitu.
Sehingga bentuk umum distribusi Poisson kira-kira seperti ini. Di luar ini, artinya ketika K-nya kurang dari 0, itu nggak ada nilainya. Jadi peluangnya tidak ada. Jadi K itu zero inflated. Dia terbatas di 0, 0, 1, 2, 3, dan seterusnya. Dan bilangan bulat. Jadi berapakah peluangnya K-nya kurang dari 0? Nggak 0. Nilainya ada 0. Gitu. Peluang K-nya, X-nya kurang dari 0. Karena nggak mungkin. Ya, kalau ya kayak misalnya ini, berapa peluangnya kita dapat minus 1 penumpang, kan nggak mungkin gitu. Jadi interpretasinya seperti itu. Nah, yang perlu diperhatikan itu ya dari distribusi Poisson, berarti ini adalah pencacahan counting, kan nggak mungkin berapa peluangnya dia dapat 3,5 penumpang, nggak mungkin gitu, pasti 3 penumpang atau 4 penumpang. Nah, tapi parameter lambdanya, karena tadi ini adalah rata-rata, lambda itu adalah rata-rata, ini rata-rata gitu ya, on average berapa, maka lambdanya sendiri sebetulnya bisa real nilainya. Jadi kalau X-nya, sebetulnya X-nya, nilai X itu harus sifatnya bilangan natural. Tapi kalau lambdanya sendiri, itu supportnya adalah lebih besar, dia harus lebih besar sama dengan 0, dan lambdanya elemen bilangan real. Gitu kira-kira. Ya, rumus ini seperti biasa, kalau buat saya statistik itu kalau melihat rumusnya selalu kalian bisa lihat contekannya. Yang lebih mahal itu adalah ini harusnya pakai distribusi yang mana gitu, memodelkannya bagaimana caranya gitu. Itu yang lebih mahal. Jadi nggak usah dihafalin rumusnya, nggak guna juga. Kalian kan bukan mau ujian. Ya, jadi rumusnya silakan dicek di Wikipedia, mungkin ada sedikit perbedaan cara penulisan, nggak apa-apa, tapi maknanya sama kok. Kalau kalian mau lihat-lihat lagi, ditukar-tukar ya bisa aja gitu. Terserah. So anyway, nah yang perlu kalian tahu untuk ekspektasi dan variansinya dari Poisson, enaknya adalah kalau tadi panjang gitu ya, kalau binomial gitu, misalnya ekspektasinya adalah n theta gitu, variansinya adalah theta 1 minus theta n kali theta kali 1 minus theta gitu. Nah, kalau dari Poisson sebetulnya ekspektasinya lambda, variansinya juga lambda. Ya, jadi dia benar-benar cuma punya satu variabel ini aja yang satu parameter saja yang menjelaskan distribusinya gitu. Ekspektasinya lambda. Kalau kalian mau cari, ini ada sama, bisa dapatnya dari binomial terus diturunkan untuk limit n mendekati tak hingga gitu ya nanti ya. Jadi atau kalau misalnya kan ini sum over x gitu, kemudian px kali dengan fx gitu ya. Atau versi lebih benarnya sum x px gitu. Ini untuk mean ya, expected value kan rumusnya ini. Berarti nanti ini adalah untuk x-nya. Kalau kita hapus nilainya, berarti ini adalah untuk nilai I sama dengan 0 sampai ke tak hingga. Ini ke I, ini ke I. Atau I sama dengan 1 sampai ke tak hingga. Sorry, ini 1. Gitu ya, jadi untuk semua datanya kita jumlahkan, probabilitasnya berapa. So, kira-kira gitu. Tapi ini sampai tak hingga nanti gitu. Karena dia sum untuk sampai tak hingga, ada lebih banyak manipulasinya lagi, PR-nya lebih panjang lah gitu. Cara ngakalinnya adalah kalau kita anggap distribusi binomial tadi dengan ini adalah tak hingga. Ini kan mirip seperti ini ya gitu. Misalnya ini atau ini X. Sorry. Misalnya ini adalah X per tak hingga gitu. Atau ini ya ini parameternya lah, something lah, K lah gitu misalnya. K per tak hingga gitu. Berarti nanti atau lambda, sorry, ini lambda harusnya. Lambda per tak hingga gitu. Expected value-nya adalah n dikali dengan theta. Berarti ini sama dengan tak hingga dikali lambda per tak hingga. Ini coret-coret. Ini hasilnya lambda. Ini cheaters way, ini cara curangnya. Sebenarnya nggak boleh gini sih. Pakai summation yang tadi gitu. Tapi hasilnya sama. Sebenarnya nanti hasilnya adalah theta. Gitu. Bahwa expected value dari distribusi Poisson itu adalah lambda. Gitu. Karena ini approximately Poisson dengan ini lambda. Gitu ya. Nah, terus expected value untuk X kuadratnya berapa supaya kita bisa ngitung variansinya dari X. Hitung nanti hasilnya adalah lambda. Jadi distribusi Poisson itu sebetulnya ekspektasinya lambda, variansinya juga lambda. Enak, nggak banyak-banyak ngapalin gitu ya. Parameternya cuma satu, itu ekspektasinya, variansinya juga itu. Jadi biasanya nanti kalau kasusnya, kalau kalian lihat contoh-contoh soalnya, ketika kalian cuma nemuin satu parameter doang dan itu menjelaskan rata-rata saja, jadi nggak dibilang standar deviasinya berapa atau variansinya berapa,
besar kemungkinannya itu mengikuti distribusi Poisson. Gitu ya. Sampai sini ada yang mau tanya nggak? So, kalau belum ada yang mau ditanya, saya kasih break sekitar 2 menit untuk lihat-lihat dulu, mungkin mau bongkar-bongkar Wikipedia, mau nyari-nyari materinya, silahkan. Saya kasih 2 menit untuk cari bacaannya ya. Nah, kalau untuk buku referensinya sebetulnya bisa lihat beberapa. Salah satu yang sering saya pakai itu CS109. CS109-nya Stanford CS109. Cari ini materinya, slides yang saya pakai untuk diadaptasi untuk kesini itu dari Stanford CS109. Spesifiknya yang punya Will Monroe. Cari aja Will Monroe CS109. Nanti ke page-nya dia, terus nanti bisa ngeliat slides-nya punya dia. Bagus banget slide-nya, saya senang bacanya. Banyak visualisasinya, banyak ilustrasinya gitu ya. Selain itu bisa cari buku, ini lebih teknis dan dia emang statistik murni banget. Yang ini sebenarnya CS109, judul kuliahnya adalah Probability for Computer Scientist. Jadi kalau kalian berangkat dari CS background, sebenarnya lebih enak bacanya. Gitu. Tapi kalau dari stats, biasanya kebutuhannya lebih tinggi. Gitu. Kayak tadi nurunin rumus tuh biasanya diminta. Kalau kalian background-nya atau prodinya misalnya dari statistik atau matematik. Ya. Alternatif yang lain bisa coba buka Stat 110 dari Harvard. Harvard Stat 110, profesornya namanya Joe Blitzstein. Ini bisa cari, dia punya bukunya bisa diakses free online. Bukunya Stat 110 ini, dibuka aja nanti Stat 110 Harvard, gitu. Cari aja, ntar ketemu kalau di Google referensinya. Ya. Silakan dibuka, itu ada contoh soal di situ, saya kadang ngambil dari sana juga contoh-contoh soalnya. It's a very good book, cuman contoh-contoh kasusnya kalau saya gitu ya, pengalaman sebagai data scientist sebenarnya untuk sampai ke sana nggak terlalu banyak, maksudnya nggak sampai ke nurunin rumusnya. Most of the time lihat data terus asumsinya distribusinya apa ya gitu. Sehingga kalau kita hitung peluang yang paling pas menggambarkan ini apa gitu. Jadi yang Harvard Stat 110 ini sedikit lebih teknis bahasanya, atau sedikit lebih matematis bahasanya. Yang Stanford CS109 sifatnya slide, kalau butuh quick review aja bisa ngelihat dari sana. Oke, so saya lanjut aja ya. So misalnya contoh kasusnya seperti ini. Misalnya kalian punya web server, ini asumsi saya kebanyakan datanya dari CS background, Sistem Informatics. Kalau misalnya nggak relevan buat kalian, ya mohon maaf, nanti saya coba cari yang lain di contoh soalnya. Tapi saya misalnya begini, ya. Misalnya ada web server, kayak kalian punya web server, terus rata-rata dapat dua request per detik, misalnya. Nah, berapa peluangnya web server tersebut mendapatkan tepat 5 request di detik berikutnya? Ini gimana cara ngerjainnya kira-kira? Yang jelas kalau kasus peluang seperti ini, yang selalu saya sarankan adalah kalian tuh memodelkan apa dulu gitu. Kalau di sini adalah berapa peluangnya tersebut, web server tersebut mendapatkan tepat 5 request, berarti X itu menggambarkan jumlah request, number of request. X itu adalah number of request. Ya, per detik gitu misalnya. Ya, ingat ada unit of time-nya. Kalau misalnya kita bicara Poisson. So, ini kan kasusnya Poisson ya. Jadi X ada jumlah request per detiknya, berarti X akan mengikuti distribusi Poisson, gitu. Kemudian rata-ratanya adalah 2 request per detik, ini rata-ratanya, berarti lambdanya itu adalah 2. Sudah. Ini dulu yang kita ketahui. Jadi kayak ini aja, kayak anak SD aja jawabnya gitu. Biasanya start dari diketahui. Tadi boleh X adalah jumlah request per detik, terus kemudian X mengikuti distribusi Poisson dengan parameternya 2 gitu. Yang ditanyakan apa gitu. Startnya selalu dari sini dulu. Tanyakan apa? Mendapatkan tepat 5 request di detik berikutnya. Berarti peluang X-nya sama dengan 5. Udah, baru hitung jawaban, baru ngerjain jawabannya. Kalau saya kuliah biasanya ini udah dapat nilai gitu. Mendefinisikan soalnya dengan benar udah dapat nilai. Hitungannya another story gitu. Tapi definisiin soal itu salah satu yang paling penting. Apa yang kita ketahui, apa yang ditanyakan. Karena ini aja kadang nggak bisa dijelasin. Jadi jangan bingung angka akhirnya berapa gitu. Definisiin aja soalnya dulu dengan benar. Pahami soalnya dulu, modelkan dulu, baru nanti kita jawab. Gitu ya. Jadi diketahui X mengikuti distribusi Poisson, parameter lambdanya adalah 2, kalau di kasus ini kan dia bilang rata-rata kan, 2 request per detik. Berapa peluangnya web server dapat tepat 5 request di detik berikutnya? PX sama dengan 5.
Ya, kalau kita lihat solusinya seperti ini, ya, jadi X sama dengan 5, peluang X sama dengan 5 adalah hitung-hitung sekian, atau 3%, 3,61% peluangnya untuk dapat 5 request di detik berikutnya. Ini bisa dipakai kemana sih? Kalau kalian ngelihat ya, sebetulnya peluang web server dapat 5 request itu, ini bisa, salah satu aplikasinya yang paling jelas adalah stress testing misalnya. Oh, biasanya dia dapat sekian request per detik. Berapa peluangnya kalau misalnya ada kejadian tertentu, kita naikin dia dapat sekian persen request, gitu, say, or something like that. Ya, nanti kalau ternyata peluangnya kecil, ya udah nggak usah khawatir gitu. Ini nggak akan tiba-tiba jadi kena DDoS atau denial of service gitu ya. Kira-kira gitu cara berpikirnya seperti itu kalau kita sebagai data analyst atau data scientist. Ya, ini contohnya. Terus next saya kasih contohnya. Ini udah keluar. Jadi di seluruh dunia rata-rata terjadi 2,8 gempa bumi besar setiap tahunnya. Berapa peluangnya terjadi lebih dari 1 gempa bumi besar di tahun depan? Saya kasih solusinya, hasil akhirnya seperti itu. Coba dipikirkan gimana cara ngerjainnya. Jadi ini solusinya, PX lebih besar dari 1 ya. Peluang terjadi lebih dari 1 gempa bumi, jadi PX lebih dari 1 itu adalah 0,77. Boleh coba ngerjain dulu, saya kasih waktu sekitar 2 menit. Coba cari supaya dapat jawabannya 0,77. Kalau mau nyobain pakai ngitung manual boleh. Kalau mau coba dengan Python, kalau kalian familiar dengan Python, kodenya gini, from scipy.stats import Poisson, gitu ya. Kemudian ini tinggal Poisson.pmf. Nah, ini nilai yang kalian mau cari. Jadi kalau misalnya dia bilang peluang X lebih besar dari 1, itu kan sebenarnya ini kita bisa melihat peluang X-nya lebih besar dari 1, ini kan sebetulnya adalah peluang X sama dengan 2 ditambah peluang X sama dengan 3 tambah dan seterusnya gitu ya, sampai nanti ini tak hingga gitu. Pokoknya banyak banget ekornya gitu. Terus gimana cara ngerjainnya kalau kayak gitu? Berarti yang harus dilakukan adalah cari komplemennya. Komplemennya adalah 1 dikurang peluang X-nya sama dengan 0 atau X-nya sama dengan 1. Gitu ya. Jadi berapa peluangnya tidak terjadi gempa bumi sama sekali, X sama dengan 0, atau 1 gempa bumi besar. Gitu ya. Jadi 0 atau 1, makanya ada tanda tambah di tengahnya kan, atau gitu ya. Kemudian kita cari komplemennya, itu akan sama dengan yang di atas hasilnya. Ini jauh lebih simpel ngitungnya. Gitu ya. Dan kalau kalian hitung, hasilnya adalah 0,77 atau 77%. Gitu. Make sense kan? Gitu. Kalau kita bilang rata-rata 2,8 gempa bumi, terjadi lebih dari 1 gempa bumi, ya orang rata-rata per tahunnya aja 2,8. Gitu. Kalau lebih besar dari 1 kan bisa 2, bisa 3, bisa 4, bisa 5, dan seterusnya. Gitu. Itu ada 77%, atau cukup besar lah. More than 50%. Intuitively, biasanya kan kita mainnya cuma di atas 50 atau di bawah 50. Gitu. Ya, atau kalau 77%, ya 3/4 lah kemungkinannya. Kira-kira interpretasinya seperti itu. Oke? So, itu ya gempa bumi. Nah, ini materi terakhirnya hari ini adalah tentang aproksimasi binomial dengan Poisson, seperti yang dicontohkan tadi. Untuk sampai ke Poisson, sebetulnya kita berangkatnya dari binomial dulu. Ketika nanti N yang mendekati tak hingga, maka dia menjadi distribusinya Poisson. Ya, ada bentuk tertutupnya, gitu. Ada closed form solution-nya untuk distribusi Poisson, kalau misalnya kita lihat sebagai binomial dengan N mendekati tak hingga. Nah, aproksimasinya sebetulnya adalah kayak tadi gitu, bahwa binomial n theta itu adalah sama dengan Poisson lambda, dengan nilai lambdanya adalah n theta, karena ini expected value-nya tadi gitu kan. Kan lambda itu kan rata-rata atau expected value-nya. Gitu ya. Expected value dari X, kalau X mengikuti Poisson kan lambda. Ini sama dengan expected value dari binomial atau n theta gitu. Ya, jadi karena ini ternyata nilai ini tetap berlaku even ketika n-nya tidak cukup besar saja gitu, nggak harus tak hingga gitu, tapi ketika n-nya cukup besar dan theta-nya cukup kecil, maka aproksimasi binomial dengan Poisson itu sebetulnya tetap bisa juga. Gitu. Jadi kalau kan tadi kasusnya kita bilang yang ojek online tadi ya gitu, misalnya 24, kemudian ini adalah
tadi 12/24 gitu misalnya. Atau kita mau pakai yang lebih besar satuan menitnya misalnya 1440, ini 12/1440 gitu misalnya. Ini kalau kalian hitung sebetulnya akan approximately mirip dengan distribusi Poisson lambda gitu. Tadi ini Poisson 12. Nggak akan beda jauh nilai probabilitasnya gitu. Saya kasih contoh yang lain ya gitu. Ini ilustrasinya. Jadi kalau misalnya kalian gambarin distribusinya gitu ya. Binomial n-nya 10, tetanya adalah 0,3, kemudian yang orange adalah binomial 100, tetanya 0,03 sama Poisson 3. Ini kan kalau kalian lihat ya, expected value-nya yang ini n dikali tetanya adalah yang ini. Yang ini nih, n kali tetanya adalah 3. Yang ini juga sama, 100 kali 0,03 ini juga 3 gitu. Kalau ini dikali gitu. Sama dengan Poisson 3 ya. Dan kalau kalian lihat sebetulnya bentuk grafiknya mirip. Dan perhatikan bahwa ketika n-nya semakin besar, n-nya 100 gitu ya, kemudian tetanya jadi lebih kecil, maka lebih mirip lagi gitu. Kan yang kita lihat yang hijau, bandingin sama yang hijau. Ternyata yang hijau lebih dekat sama yang orange gitu. Walaupun yang biru sama yang hijau ya nggak jauh-jauh amat lah gitu. Nggak se-striking itu perbedaannya. Ya, tapi yang orange ternyata cukup dekat dengan yang hijau. Jadi aproksimasi yang tadi sebetulnya tetap bisa digunakan. Jadi sehari kita ganti jadi 1440 menit, ya boleh. Atau 1 detik kita ganti dengan 1000 milidetik, ya silakan aja. Nggak masalah. Ya, aproksimasinya seperti itu kira-kira. Jadi binomial dengan Poisson itu bisa diaproksimasi dengan Poisson. Contoh kasusnya yang saya mau kasih lihat, misalnya seperti ini. Sebuah perusahaan penyedia layanan server pribadi virtual, ini VPS, gitu. Kalau kalian pernah langganan VPS, SLA-nya atau Service Level Agreement-nya bilang bahwa uptime-nya 99,99% dalam setahun. Dia bilang gitu. Nanti kan kita bertanya-tanya itu sebenarnya peluangnya tahun ini ada 1 hari downtime itu berapa banyak sih gitu. Ini 1 hari ya. Sebenarnya kan downtime itu ya terserah bisa beda-beda. Anggaplah kalau kita asumsikan saja bahwa dalam setahun ada 365 hari gitu. Kemudian kita hitung ada 1 hari yang menjadi downtime-nya dia. Berarti berapa peluangnya? Berarti kita bisa lihat ini sebagai distribusi binomial dulu, bahwa X-nya mengikuti distribusi binomial dengan 365 hari ya. Jadi N-nya 365. Tetanya atau peluang suksesnya atau peluang downtime-nya, gitu ya. Sukses di sini adalah downtime gitu ya. Agak aneh memang, tapi ya gitulah kira-kira gitu. Maksudnya suksesnya dalam tanda kutip. Jadi observasi downtime-nya itu kita anggap sebagai sukses. Ini kan X adalah jumlah hari mengobservasi downtime, ini suksesnya. Jadi tetanya, peluang downtime-nya itu ada, ini kan uptime-nya, berarti peluang downtime-nya adalah 1 dikurang 0,9999 gitu, atau 0,0001. Ya, jadi ini adalah tetanya. N-nya ada 365. Dan kalau kita aproksimasi nilai ini dengan Poisson dikalikan saja, 365 kali 0,0001, itu adalah 0,0365. Dan kalau kita lihat di sini, ternyata PX kurang dari sama dengan 1, ini bisa dilihat, atau ini CDF ya istilahnya, CDF, Cumulative Distribution Function-nya, itu tinggal PX sama dengan 0, atau jadi tidak ada hari downtime, atau ada 1 hari downtime. Ya, jadi tidak ada, ini yang 1 hari downtime. Asumsi binomialnya berarti nilainya adalah 0,99935 dan seterusnya. Aproksimasi dengan Poisson-nya itu adalah 0,999349. Jadi perhatikan bahwa hampir sama gitu. 99935, 999,349. Jadi hampir sama gitu. Dan ketika kita bicara probabilitas, ini sedikit philosophical-nya ya. Yang kita cari itu cuman less wrong answer, jawaban yang sedikit lebih tidak salah. Dan ya kalau misalnya bedanya cuma 0,01%, interpretasinya kita sebagai manusia kan nggak bisa segitunya juga ya. Maksudnya apalah bedanya gitu, apalah artinya 0,01% perbedaan uptime. Kalau salah perhitungan sedikit ya nggak akan ngaruh-ngaruh banyak gitu, paling cuma 0 atau 1 hari saja gitu downtime-nya, perbedaannya. Kalaupun salah kalkulasi gitu, kita melihat maksimal ada 1 hari downtime, peluangnya berapa. Jadi aproksimasinya mau pakai binomial, mau pakai Poisson, boleh-boleh aja, silahkan aja. Hasilnya akan approximately the same. Itu kira-kira ya. Jadi
gambarnya seperti itu tentang Poisson dan bagaimana kita dari binomial bisa berangkat ke Poisson. Terus satu hal lagi yang perlu digarisbawahi tadi adalah kalau kalian bertemu kasus terus bicaranya cuma rata-rata saja yang diketahui, nggak ada variasi, nggak ada simpangan baku, maka most likely itu bicara tentang distribusi Poisson. Apalagi kalau datanya adalah pencacahan. Cacah itu maksudnya jumlah, counting. Gitu ya. Berapa jumlah gempa, berapa jumlah hari downtime. Misalnya. Nah itu semua biasanya berbicara dengan distribusi Poisson. Ya. Kira-kira gitu. Nah, ini sedikit sejarahnya ditemukan oleh Simeon Denis Poisson, dia French mathematician. Ini salah satu orang yang jenius sekali. 18 tahun dia udah selesai kuliah, 18 tahun dia nulis paper pertama, 21 tahun dia udah jadi profesor. Pokoknya dia udah bikin 300 lebih publikasi sepanjang hidupnya gitu. Jadi tapi si distribusi Poisson ini baru dinamakan, baru dipopulerkan setelah dia meninggal. Jadi yang mencetuskan pertama kali terus ada yang ngembangin dan publikasi menjelaskan si distribusi Poisson ini. Gitu. Ya, so itu akhir untuk sesi hari ini. Seperti yang saya bilang tadi, nggak terlalu panjang, karena memang materinya cuma tentang distribusi Poisson saja. Materi yang lain kayak negative binomial, geometric distribution, sebetulnya itu bisa diturunkan dari peluang, gitu ya, konsep peluang, kemudian Bernoulli dan binomial, itu aja bisa diturunkan ke geometric, negative binomial distribution, maupun hypergeometric distribution. Itu bisa dilihat sendiri, dibaca sendiri, saya pikir. Kalau memang bingung, silahkan tanya. Kita udah punya grup Telegram, silahkan tanya di sana. Di luar itu, kalau butuh materi, tadi bisa lihat yang lain. Di Stanford CX 109 dibahas kok tentang geometrik, hypergeometrik, sama negative binomial distribution. Terus, materi kedepannya rencananya adalah kita akan ngebahas soal. Jadi ada soal-soal latihan yang saya pernah post itu ya di Google Docs. Silakan dilihat, coba kerjain soalnya. Kalau masih ada yang bingung, silakan ditanya. Sesi berikutnya mungkin akan lebih sebentar, atau saya kasih contoh cara ngerjainnya manual gitu ya, dengan dicoret-coret dulu. Mungkin kalau pakai kalkulator ya silakan, tapi saya juga akan contohin cara ngerjainnya dengan Python gimana, gitu. Cara ngitungnya dengan Python gimana. Jadi yang perlu kalian tahu adalah memodelkan soalnya dulu, jadi diketahui ditanyakan apa, cara ngitungnya kita bisa pakai Python. Nanti saya kasih contohnya kira-kira gimana. So itu, ya baru dari sana nanti minggu depannya saya akan masuk ke materi tentang normal distribution atau Gaussian distribution. Ini salah satu materi yang cukup penting karena paling sering dipakai dan dia punya banyak properti yang menyenangkan lah menghitungnya. Membuat menghitung distribusi normal atau Gaussian itu sangat mudah untuk dilakukan. Gitu, kira-kira. Ya, so itu aja. Sampai sini ada yang mau ditanya nggak? Sebelum saya tutup. Cukup jelas? Right. Berapa peluang dalam tahun ini ada paling banyak satu hari downtime? Apa maknanya satu hari full down atau akumulasi 24 jam out of whole year? Interpretasinya, kalau di sini, ini kan soalnya saya yang bikin, interpretasinya adalah ditemukan downtime di satu hari, gitu ya. Jadi kita bicara satuannya nggak hari, tapi satuan harinya lebih ke ditemukan di hari itu, terserah mau berapa jam, mau berapa menit gitu ya, terserah gitu. Tapi ada satu hari ketika ditemukan downtime. Kalau misalnya kita mau mengubah persoalannya menjadi akumulasi 24 jam juga bisa gitu. Sekali lagi poinnya adalah ini akan mengubah nilai probabilitas yang di bawahnya, tapi itu hanya mengubah interpretasinya saja gitu. Ini interpretasinya adalah satu hari downtime. Boleh dianggap sebagai satu hari full down atau akumulasi 24 jam, terserah, itu boleh. Sama aja gitu. Atau ditemukan satu kali downtime, terserah berapa menit, berapa jam, selama 1 tahun, ya, yang dihitung sebagai satu hari. Kalau mau dihitung satuan unit of time-nya diubah menjadi menit, ya boleh. Mau diubah jadi jam, ya boleh, silakan. Jadi 1 tahun dianggap berapa jam. Gitu. Kemudian kita mau melihat 1 jam downtime. Terserah. Gitu. Itu interpretasinya aja. Jawabannya harusnya nggak akan jauh-jauh ketika dia bilang bahwa SLA-nya 99,99%, ya berarti dalam satuan jamnya, asumsinya, kalau kita mau asumsikan gitu ya, dalam satuan jamnya, ya tinggal diubah menjadi jam, satuan 365 kali 24 jam. Ya, betul. Asal konsisten granularitas dari waktunya. Itu aja sebetulnya yang jadi PR. Ya, tinggal bahasanya disamakan. Ini kan sebenarnya
Ini sebenarnya kalau kita mau protes gitu ya ke penyedia layanannya gitu, oh, kenapa kamu ngitungnya gini ya? Ya cara perhitungannya beda gitu, ternyata. Ya jadi itu gitu. Kalau kita bicara statistik kadang-kadang ada beda-beda tipis gitu, tapi ya harusnya sih approximately jawabannya sesuai dengan harapan kita gitu. Jadi kita bisa ngobrol sama-sama. Dan ketika kita bicara probabilitasnya, suatu probabilitas yang kecil sekali, ketika kita punya number of samples-nya besar sekali, maka peluang itu terjadi tetap ada. Jadi kalau mau dibilang uptime 100% udah pasti bohong itu. Jadi kalau dia bilang 99,99%, ya pasti ada gitu. Given enough time, pasti akan ada downtime-nya. Cuman mau berapa lamanya itu tergantung definisi kita dalam mengasumsikan permasalahannya. Gitu. So, ada lagi yang mau ditanya? So, thank you semuanya. Sampai ketemu di sesi berikutnya.